Salam jumpa saudara-saudara sekalian dan salam pemenang. Salam pemenang. Waduh, hari ini saya didampingi oleh seorang sosok wanita yang sungguh extraordinary. Namanya Mbak Ati. Betul ya? Betul. Wes, Mbak Ati. Sekarang aktivitas apa Mbak Ati? Aktivitasnya mulai dari ikut paduan suara, Wes, ikut Rotary, ya, ada komunikasi ya, ibu-ibu yang ya. yang kegiatan sosial begitu. Paduan suara juga? Paduan suara. Satu bait. Once I have a secret love. Once I had a secret love. Weh, ternyata saya bersama dengan Connie Francis. Bukan Connie Francis, Secret Love. Doris Day. Doris Day. Ya, Berarti Pak. orang tua kan? Saya juga tua berarti. Oke, kita hari ini mau bicara suatu hal yang banyak sekali dibicarakan sekarang itu. Katanya anak-anak sekarang itu untuk masuk abad 21 harus punya social skills. Bagian dari life skills katanya. Itu apa itu social skills itu? Ya, social skill selalu apa diterjemahkan sebagai keterampilan sosial. Apa sih gitu ya? Ada yang nanya saya supaya jadi ibu-ibu sosialita katanya gitu. Social skill katanya. Apa itu salah kaprah Salah kaprah ya. gara-gara Salah kata kaprah sosialnya ya. gitu ya. Ya, karena yang namanya skill Ya. itu pasti harus mempunyai memang keterampilannya. Ya. Harus punya modal dasar lah gitu ya. Dan kalau ini dari dari definisinya keterampilan sosial itu adalah kecakapan apapun yang mempermudah interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Oh, apapun pokoknya bisa. Makanya disebutnya kecakapan apapun karena tidak hanya komunikasi, tapi juga banyak hal yang harus kita miliki ya. Dan sesudah bukan diteliti ya, saya baca-baca di ini bahwa memang Tuhan sudah memberikan perangkat yang banyak untuk mampu bersosialisasi itu ya. Karena manusia ya makhluk sosial. Makhluk sosial. Jadi memang tidak bisa hidup tanpa orang lain, apalagi saya. Begitu COVID itu tidak boleh keluar ya. Justru saya sakit karena tidak ketemu manusia. Karena ketemu orang lain, ya. Oh gitu. Jadi itu apapun keterampilan, kecakapan apapun yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, apalagi dengan orang banyak ya gitu. Nah, untungnya manusia itu memang diberikan keunikan ya. Jadi manusia itu memang mempunyai capacity to think. Ya. Sedangkan perkembangan berpikir pun pada manusia itu kan makin lama itu juga makin bagus kan ya. Nah, jadi kalau kata Sullivan mah berpikir itu mulai dari prototaksis, parataksis dan sintaksis gitu ya. Prototaksis itu bayi kan, bayi taunya hanya yang begini itu ibu mungkin gitu. Tapi belum ada ibu karena belum ada simbol. Kemudian parataksis dan terakhir itu sintaksis, manusia sudah mulai menggunakan simbol bahasa, simbol begitu. Itulah bahwa jadi jangan takut bahwa saya nggak bisa berinteraksi. Padahal sudah diberi instrumen kapasitas perangkat itu. Pertama itulah. Jadi sebenarnya setiap manusia tuh udah punya. Tinggal bagaimana dia menggunakannya gitu kan? Gitu. Wah, menarik. Kemudian keunikannya juga manusia itu berkeluarga. Ya, kan lingkungan sosial terkecil itu family, keluarga. Jadi memang sudah diberi perangkat itu. Jadi
pasti bisa Iya, gitu di kalau keluarga. mau. Dari keluarga gede ke sekolah. Sekolah, Iya. sekolah nanti ya sekolah jadi mahasiswa, bekerja, Iya, ketemu masyarakat. ketemu, dan Ya. memang pengaruh keluarga pun besar ya untuk Ya. perkembangannya. Ya. Kalau dari kecil tidak pernah diajak ke rumah paman atau Ya. ke rumah nenek gitu ya, Ya. bagaimana? Apalagi sekarang ya, Ya. tidak semua orang main Gadget, HP. ya, bisa jadi interaksinya itu Iya. akan sangat. Ada yang bilang gara-gara kebanyakan main gadget sendirian tuh jadi asosial, ya Betul, kan? betul. Ya. Banyak yang menjadi asosial. Ya. Ya, begitu. Itu kemudian manusia itu punya perangkat juga, itu bahasa. Ya, karena bisa membuat simbol kan. Ya, ya, Nah, ya. dari bahasa itu ya, apalagi sekarang kan ini situasi sudah global ya, bukan lagi hanya lingkungan sendiri. Nah, jadi manusia juga itu punya bahasa karena manusia bisa berpikir konseptual. Itu yang penting, berbeda dengan lumba-lumba katanya. Lumba-lumba juga punya bunyi-bunyian yang katanya sih berarti, tapi bukan konseptual mungkin. Nggak sampai tingkat tinggi gitu pemikirannya. Ya. Cuman insting atau apa kali ya? Ya mungkin begitu ya, karena orang sedang meneliti mungkin ya. Dan gitu. Itu bahasa itu sangat penting ya, karena memang bisa lisan begini, bisa tulisan, tapi ada juga yang lebih penting itu bahasa tubuh. Dalam berinteraksi itu salah satu perangkat itu kan? Iya, betul. Dan kita sebetulnya sudah diberi, sudah given ya itu. Jadi jangan berharap kalau orang cemberut terus bahwa dia akan disukai gitu ya. Karena kaitannya dengan bahasa tubuh itu, kita bisa melihat kan ada orang yang antusias, ada yang termasuk lagi marah sama kita. Cemberut atau alisnya dia dijutekin kata anak sekarang tuh kan. Mana mungkin akan disukai begitu. Itulah sebetulnya kita sudah diberi perangkat yang banyak ya. Tinggal mengembangkan. Itu kan karena dasarnya memang manusia nggak bisa hidup sendiri kan. Untuk mencapai apapun cita-citanya harus interaksi dengan orang lain. Betul. Di situ kita harus punya kecakapan. Dan lagi ini yang menarik tuh sebetulnya pada dasarnya kita itu manusia itu punya bukan teritori, itu bukan daerah kekuasaan ya. Tapi kan kita suka kumpul. Dengan alumni SMA saya. Itu kan sama ya. Itu sebuah teritori. Sehingga seperti tadi ada obrolan bahwa kalau saya menghadapi situasi baru tidak pede karena kita masuk ke teritori orang lain. Tapi itu wajar. Yang penting kita bisa adjustment. Nah, ada orang bertanya, kan sering terjadi namanya dalam sering sekali terjadi yang namanya konflik sosial. Apakah itu karena mereka tidak memiliki kecakapan sosial atau social skills yang baik sehingga terjadi konflik? Belum tentu. Karena konflik bisa terjadi karena perbedaan. Perbedaan value misalnya. Ya, perbedaan value bisa. Karena sebenarnya apalagi kalau bapak kita Sigmund Freud, bahwa manusia itu memang sumbernya konflik. Betul. Orang kadang-kadang konflik sama dirinya bisa. Apalagi sama orang lain. Begitu. Apalagi dengan orang lain itu. Jadi jangan berpendapat bahwa konflik itu hanya sebuah karena ada ini berbeda, ini tidak sama jadi konflik. Kan belum tentu begitu. Lebih banyak ini loh, konflik itu di dalam diri. Soalnya ada orang yang merasa puas kalau berantem tuh gimana? Kalau nyindir orang lain,
Kalau ngeritik dengan keras itu malah bangga dia. Ya ada, tapi kita kan mendingan yang positifnya aja lah. Betul, itu orang timur lagi. Ya, dan kita kan sekarang ini mau mental pemenang. Pemenang, betul. Kalau mental pemenang itu udah kalau bisa dikurangilah perbedaan. Dari perbedaan justru kita bisa membuat sesuatu yang lebih indah. Terus bagaimana cara memupuk seseorang agar dia punya social skills yang memadai? Ya mulai dari keluarga, tetap di keluarga. Tetap mulai dari keluarga semuanya. Apakah dia diberi kesempatan untuk bicara? Itu pun penting ya. Apalagi bapak dan anak laki itu biasanya sering konflik ya. Iya jelas. Karena selalu antitesis bapaknya. ya kalau kata Freud kan memang Oedipus kompleks ya. Iya betul. Ya itu memang di keluarga. Tapi jangan lupa bahwa tetap yang paling penting karena kita diberi perangkat berpikir dan berpikirnya tinggi kan kita manusia itu. Jadi semuanya belajar. Oke, itu harus intinya. Belajar. Iya. Oke, ya. Harus mau belajar kapan? Harus mau belajar. Belajar itu sampai tua harus mau belajar. Nah, apakah kecakapan sosial itu juga sifatnya dalam tanda petik relatif ketika kita berada di komunitas sosial yang berbeda? Misalnya kita di sini udah oke nih. Terus saya pindah ke yang tadi, environment baru. Yang saya nggak tahu sama sekali. Atau pindah ke luar negeri, pindah ke kota terpencil atau apa. Itu gimana tuh? Pasti semuanya akan mengalami dulu shock ya. Bisa culture shock, bisa yang kalau yang besar ya culture shock. Tapi kalau yang masih di teritori, masih teman-teman misalnya ada teman saya yang sobat misalnya psikologi. Tapi kemudian diajak sama orang-orang ITB gitu ya. Kan tetap aja itu tetap kita harus bisa adjustment. Karena memang kepribadian orang itu tetap menentukan. Ya. Apa risikonya kalau saya mengabaikan social skills? Ya nggak punya teman. Nah, tapi ada orang yang memang senang kalau nggak punya teman. Senang menyendiri ada kan yang begitu. Berbeda dengan saya sih harus selalu banyak orang. Kalau tidak banyak orang saya sakit. Sama kayak saya. Makanya rumah saya dari kecil rame terus harus rame. Kalau enggak saya bikin rame. Gitu ya. Dia akan terpencil berarti ya. Iya. Dia akan Tapi memang ada kepribadian orang yang yang introvert. Introvert itu memang tidak terlalu banyak hura-hura begitu. Tapi bagusnya orang yang begitu mungkin jadi peneliti atau di lab. Berarti untuk menjadi introvert yang baik juga ada social skills-nya. Ada ya karena dia harus presentasi harus betul. Bicara di kalau penelitian harus presentasi proposalnya betul. Tetap itu harus dimiliki Tapi biasanya kalau berkisar tentang apa yang dia teliti biasanya kan dia menguasai itu tidak akan. Tapi untuk berbahasa basi atau berhahaha dengan orang banyak mungkin apaan sih? Ada orang yang ketawa-ketawa, nggak pugu atau yang bercanda kita mau sudah tertawa dia mah belum. Nah itu saya mau tanya. Ini kan ada model-model orang-orang timur, sama model orang barat. Orang barat tuh kalau ngomong kan straight to the point, langsung, itu sangat logis ya. Kalau kita kan jaga perasaan dan lain sebagainya. Itu gimana itu? Itu ya nggak bisa dianggap bahwa yang to the point itu benar, yang jaga perasaan. Yang jaga perasaan pun kan baik ya. Jadi tidak akan membuat konflik ya kalau jaga perasaan. Kalau memang di psikologi itu kan sebetulnya tidak ada yang sangat salah dan sangat baik kan, semuanya juga di antaranya. Mendingan kita mah normal-normal saja. Asik-asik aja. Asik-asik aja. Hidup terlalu indah untuk
di apa? Untuk Diabaikan. ya, untuk dibikin susah, Susah, untuk iya. alah. Kus-kus Nggak kan ada nyanyi gunanya. buat apa susah gitu kan. Susah itu tak ada gunanya. Tak ada gunanya susah itu. Malah bawa penyakit katanya. Iya, mending kita hura-hura, Happy-happy. happy-happy, Iya. nyanyi-nyanyi, Betul. mau apa lagi? Iya. You are my sunshine, gitu Iya. kan? Nah, di tengahnya ada bilang ini, yang penting happy. Iya, betul. Wesan harus great. Oke, makanya saya lihat ada orang yang dalam situasi apapun selalu berpikiran positif. Ya, Itu kayak hidupnya enak sekali. itu modal besar, berpikir Oh, positif. ya, ya, Betul. Enggak, kenapa sih harus ngomongin orang, terutama yang kemarin-kemarin ini dijelekkan sih itu. Iya. Aduh, ngapain? sedih aku Iya, melihatnya. iya betul. Nah, Iya, kita semuanya orang baik kok. iya, Orang Indonesia itu orang-orang baik. iya. Iya. Makanya Tuhan sayang sama Indonesia. Makanya saya betul. Baik, saudara-saudara sekalian, luar biasa hari ini kita sudah sharing walaupun singkat tapi daging semua nih kata anak sekarang ya. Ya mengenai bagaimana kita itu bisa memiliki social skill. Betapa pentingnya social skill. Betul. Kalau enggak kita mungkin akan diasingkan oleh orang lain gitu ya. Apalagi nyebelin. Apalagi nyebelin, jangan sama dia nggak asik. Nggak asik. Iya, nggak diajak jalan, nggak diajak jadi kepanitiaan gitu kan. Akhirnya ngumpul sendiri atau menyendiri. Menyendiri. Iya. Nanti sakit kalau Nanti udah sakit, depresi. penyakit datang, depresi. Iya. Ya, Oke. Nasihat terakhir untuk para pemirsa di YouTube. Selalulah berpikir positif Iya. dan selalu mau belajar. Itu Sip. kunci. Menurut saya kunci hidup. Selalu positif dan selalu mau belajar. Kalau digabungkan, selalu belajar untuk menjadi positif. Sip. Terima kasih semuanya. Pak Adi, terima kasih banyak. Sami-sami. Mari kita sapa dengan salam kita. Salam pemenang.